UMKM menjadi kalau boleh dibilang sokong guru ya. Jadi penting sekali waktu kemarin ketika ada krisis, kemudian kemarin juga ada COVID, segala macam itu UMKM itu penggerak banget ya, yang mampu bertahan dan mampu menyokong perekonomian. Bisa diekspor itu kan tidak mudah juga barang-barang, karena kan pasti ada kurasi, pasti ada dari pembeli, dari bayarnya pasti juga ada persyaratan-persyaratan khusus ya gitu kan. Bagaimana supaya produk kita itu kualitasnya baik, ya kan? Baik packagingnya, kualitas barangnya, dan kemudian dari sisi brandingnya betul ya. Belum. Kita dengan pembinaan yang terencana, terstruktur dan berkesinambungan seperti ini pasti akan menghasilkan yang baik sekali. Buktinya kita coba ekspor kopi dan madu dari Sinarmas Land yang sekarang ini. Halo Sobat UMKM, bertemu lagi dengan saya, Viola, di UMKM Talks. Hari ini kita ketemu bintang tamu eksklusif dari Eka Cipta Foundation, yang sebelumnya mungkin teman-teman belum pernah tahu nih, Bapak ini belum pernah tampil di frame UMKM Talks. Boleh dong Pak Tawang perkenalkan diri ke teman-teman UMKM. Ya, perkenalkan nama saya Tawang Sotiajati, saya dari Eka Cipta Foundation yang membawahi ada pembinaan UMKM di situ. Terima kasih. Oke baik Pak, mungkin teman-teman UMKM di rumah belum tahu nih Sinarmas itu dengan Eka Cipta Foundation. Boleh dong Pak di edukasi ke teman-teman semua tentang Eka Cipta Foundation ini. Ya, jadi Eka Cipta Foundation itu bagian dari keinginan dari pimpinan kita, dari chairman, untuk membuat suatu wadah kegiatan untuk bisa berperan kepada masyarakat yang lebih luas lagi, baik dari masyarakat yang pada umumnya maupun ke pemerintah, ke stakeholder yang lainnya. Jadi memang di situ kalau di ETF itu ada dua bagian. Ya, bagian pertama ada bagian edukasi. Ya, kalau edukasi itu di bidang pendidikan, pemberian beasiswa kayak gitu. Ya, kemudian memperhatikan sekolah-sekolah terutama di vokasi, gitu. Jadi di SMK mereka SMK, jadi vokasi, ya, gitu betul. Ya, dan satu lagi di pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat atau economic empowerment. Nah di situ ada bagian UMKM sama paguyuban Sinarmas di situ. Jadi Sinarmas juga punya paguyuban ya Pak? Betul ya. Nah di situ kalau paguyuban itu sendiri maksudnya dari pimpinan kita dari perusahaan ini adalah mewadahi keluarga besar Sinarmas untuk bisa ikut berperan jadi kepada masyarakat, baik kegiatan-kegiatan sosial, kemudian keagamaan, budaya, keolahragaan masyarakat, sehingga masyarakat mengenal dari Sinarmas itu melalui mereka, melalui tim paguyuban itu, bahwa kita juga berkontribusi positif lah kepada masyarakat di sekitar itu. Jadi itu hubungan Eka Cipta Foundation atau kita sebut dengan ETF teman-teman dengan Sinarmas. Betul. Berarti ETF ini adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh Sinarmas Group gitu ya Pak ya. Yang punya fokus tadi ada edukasi, ada pemberdayaan masyarakat, ekonomi gitu ya Pak ya. Nah sekarang kita mau nanya apa latar belakang nih Pak adanya program dari pemberdayaan UMKM itu sendiri di ETF ini. Ya, jadi kalau di ETF kenapa ada pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM? Ini kan sebenarnya UMKM menjadi kalau boleh dibilang sokong guru ya. Jadi penting sekali waktu kemarin ketika ada krisis, kemudian kemarin juga ada COVID, segala macam itu UMKM itu penggerak banget ya, yang mampu bertahan dan mampu menyokong perekonomian, baik perekonomian keluarga maupun perekonomian bangsa ya sebenarnya ada di situ. Nah, makanya pentingnya UMKM itu. Kemudian juga dari itu
Eka Cipta, ada divisi pemberdayaan ekonomi khususnya di UMKM ini mewadahi, mengkoordinir pilar-pilar yang sudah ada di Sinarmas, yang mereka sudah membina UMKM di sekitar bisnis unit masing-masing. Kayak misalnya di Sinarmas lain kan sudah membina UMKM. Nah, kemudian juga ada agribisnis, UMKM mereka bina, dan karakteristik yang berbeda itu kemudian kita di ETF menyatukan dari pilar-pilar untuk supaya lebih baik lagi pembinaan UMKM itu. Kan kita punya kayak yang sudah dicanangkan Pak Jokowi waktu itu, Pak Presiden Republik Indonesia, untuk UMKM naik kelas. Iya, UMKM naik kelas. Kemudian closed loop inklusif, jadi bagaimana perusahaan juga berperan positif terhadap UMKM itu. Oke, jadi Sinarmas itu punya beberapa pilar, teman-teman. Nah, di sini juga kerjasama bersama ETF kita mendorong UMKM buat tetap maju di Indonesia. Yeah. ETF sendiri, Pak, punya program apa aja untuk memberdayakan UMKM Indonesia? Ya, jadi kalau untuk di tahun ini ya, UMKM kita di tahun 2024 kita itu fokusnya yang pertama selain kita menaik kelaskan UMKM di pilar-pilar Sinarmas, yeah, kita juga go to export. Kita kita akan mulai di tahun 2024 ini bagaimana mewujudkan ekspor dari UMKM kita untuk bisa go internasional. Go internasional, betul gitu. Sekali. Jadi tidak cuma jago kandang lah istilahnya, gitu, dan dengan harga yang jauh lebih baik juga di luar negeri. Berarti Sinarmas juga pengen kita binaan-binaan UMKM kita bisa bergerak maju, jadi negara-negara lain juga tahu produk Indonesia tuh ada apa aja gitu. Betul, kan, go internasional kita. Kan kita punya produk, misalkan kopi kita tuh berkualitas, kita punya madu, banyak banget sumber daya sebenarnya yang kita juga pengen memperkenalkan produk ini ke negara-negara lain, teman-teman. Betul, ya. Oke, kemarin ini Pak kita sempat ada Cipta UMKM Fair ya Pak ya. ETF menyelenggarakan Cipta UMKM Fair. Terus juga salah satu binaan kami dari Sinarmasan itu menang award, Pak. Nah, itu sangat kita apresiasi sekali dari Sinarmaslan karena kita bangga nih kita bawa binaan kita ke ETF. Kita juga kenalin ke teman-teman Sinarmas Group bahwa binaan kita ini bisa loh maju gitu. Nah, tadi Bapak bilang ETF sedang merencanakan program ekspor. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak gimana proses untuk membawakan binaan UMKM itu menuju ekspor gitu. Ya, jadi untuk bisa diekspor itu kan tidak mudah juga barang-barang, karena kan pasti ada kurasi, pasti ada dari pembeli, dari bayarnya pasti juga ada persyaratan-persyaratan khusus ya gitu kan. Nah, itulah fungsi dari pembinaan dari pilar-pilar tersebut ya. Kemudian kita komunikasikan dengan kita, kemudian kita koordinasikan bagaimana supaya produk kita itu kualitasnya baik, kayak kan, baik packagingnya, kualitas barangnya, dan kemudian dari sisi brandingnya betul ya. Ya, dan kami coba mencarikan buyer dari luar. Yang kita coba sekarang, kita akan coba untuk ekspor ke China. Ya, betul. Kemarin kita sudah ketemu sama pihak bayarnya, dan mereka juga memahami bahwa ini produk-produk UMKM, dan semoga ini bisa menjadi cikal bakal yang baik, menjadi mendorong semangat teman-teman yang lain untuk bisa, gue juga bisa loh ekspor, gitu. Jadi Indonesia juga bisa lah teman-teman gitu. Betul. Selain Cina Pak, target market kita ini akan kemana aja kira-kira? Ya, Cina, selain itu juga kita di Asia Tenggara sini. Kemarin kita juga ada teman yang dari Singapura, kemudian juga kemarin dari teman kita yang dari Sinarmas juga. Mereka punya koneksi dengan di Eropa, tapi kita belum coba ini, tapi kita semoga lah nanti bisa akan next ke Eropa ya kita, Pak. Betul. Itu mereka juga sangat tertarik dengan rempah-rempah ya, sama
kopi itu juga mereka sangat ini sekali ya. Walaupun di lapangan kopi sangat mahal Pak. Mahal ya, Di tapi negara lain ya kopi mahal sekali, dan makin banyak orang yang suka kopi, itu Iya. menjadi poin penting, nggak kalah sama kita kan istilahnya ada tea time. Ya, mungkin nanti Iya. suatu saat ada coffee time. Iya kan, kalau orang Eropa kan ngeteh ya Pak. Iya, betul kayak gitu. Oke, ekspor. Nah kemarin kan kita nih Sinar Maslen itu nge-support 2 binaan. Ada kopi juga dari Sepeda Coffee, terus juga madu Javana Royal. Nah bagi Bapak sendiri nih, kan kita udah support 2 binaan. Kesan Bapak gimana terhadap binaan kita? Binaan dari Sinar Maslen, dari 2 yang saya lihat itu ya, Iya. dari kopi sepeda itu sama Javana Royal madu. ya madu itu, kemasannya sudah sangat bagus sekali ya. Terutama kemarin kami lihat langsung itu dari kopinya, kemasannya, kemudian penulisan di situ, di packagingnya. Dari secara packaging ya Pak? Ya, itu udah oke sekali. Karena menurut kami udah siap, kita sudah siap sampaikan ke sana, dan madunya juga baik sekali. Iya. Kualitasnya, jadi Dibudidayakan itu langsung loh Pak. murni kan madunya, Iya, berarti madunya. ya. Itu yang menjadi apa ya? Nilai unggul ya Unggul Pak. kita, bahwa kita yang kita produksi, kita jual itu bahwa benar-benar padu murni yang sangat berkualitas. Itu yang dari Sinar Maslen itu ya, Maslen. Java Royal itu madu. Nah kita punya madu. Sebenarnya teman-teman mungkin kalau madu, teman-teman luar negeri tuh belum paham gitu loh. Madu Indonesia tuh punya madu apa aja. Madu hutan, madu flora, kan banyak ya Pak tipenya ya. Nah itu di sini ajang kita ETF bersama Sinar Mas ini untuk mendorong produk-produk UMKM bisa go internasional, biar teman-teman tuh tahu, oh punya madu ini loh gitu ya Pak. Jadi nggak cuma main kandang aja di UMKM kita doang Indonesia, tapi di luar negeri juga bisa. Nah dengan program lanjutan Bapak nih, tadi Bapak bilang kita punya ekspor, kita juga setiap tahunnya punya acara festival ya Pak ya, Betul, kita betul. UMKM Fair. Dan tahun ini pastinya akan ada lagi 2 event ya Pak. Ya. Nah, program lanjutan tersebut bagaimana Bapak mengembangkan potensi yang ada? Ya, sebenarnya Cipta UMKM Fair kita bikin itu adalah supaya teman-teman UMKM bersemangat. Jadi kita ada satu ajang khusus untuk bisa menjual produk-produk mereka langsung ke konsumen ya. Karena di menjual itu kan ada langsung ke konsumen atau lewat melalui online dan lain-lain. Tapi ini dan di situ. Nah, hasilnya juga cukup bagus. Kemudian juga teman-teman keluarga besar Sinar Mas sudah mulai mengenal produk-produk dari pilar-pilar binaan kita. Jadi jangan sampai ternyata ini produknya dari binaan Sinar Mas tapi nggak tahu. Jadi itu yang perlu kita iniin. Kemudian lebih mempersemangati lagi, untuk menyemangati lagi kita adakan award UMKM Award gitu ya. Itu kan juga untuk salah satu bagaimana ya apresiasi bahwa sudah dengan sungguh-sungguh membina UMKM, dan UMKM-nya juga semangat sekali bisa menyerap pembinaan dan bisa mengimplementasikan di produk-produknya kayak gitu. Jadi itu salah satu program-program dari ETF, bagaimana UMKM dari masing-masing pilar binaan itu bisa makin baik, kemudian bisa naik kelas, kemudian bisa ya dirasakan oleh keluarga besar Sinar Mas bahwa menjadi kebanggaan. Ya, kita harus bangga nih, Sinar Mas ini juga ternyata punya banyak binaan UMKM yang produksinya juga nggak kalah bagus dengan produk-produk dari luar negeri. Buktinya nanti kita bisa ekspor segala macam gitu. Itu dengan bangga ETF dan Sinar Mas itu bisa memperkenalkan produknya teman-teman. Karena Sinar Mas ini juga punya beberapa pilar yang mana punya binaan masing-masing ya Pak ya. Nah, dilihat dari beberapa pilar yang ada nih Pak, kita kan punya cara pemberdayaan yang berbeda-beda. Bagaimana Eka Cipta Foundation itu bisa menyatukan pemberdayaan UMKM untuk seluruh pilar tadi? Ya, jadi pemberdayaan UMKM, makanya tadi saya bilang di Sinar Mas ini unik. Ada di Sinar Maslen ini kan UMKM binaannya sebagian di kota, karena kan memang basis bisnisnya adalah di kota.
Kemudian ada juga agribisnis dan juga EPP. Itu di rural, di daerah-daerah yang kayak di Sumatera, di Kalimantan, mau Lebih di ke Papua, lokal. jadi nah di situ pastinya mereka punya kearifan masing-masing untuk membina mereka. Nah itu perlu dipertemukan. Sering kita adakan Zoom meeting untuk saling berkoordinasi. Oh, kita ada kayak gini, kita ada kayak gini, kita ada kesulitan seperti ini, solusinya seperti ini. Nah saling belajar ya, cross learning di antara teman-teman UMKM itu. Contohnya dengan kita adakan Cipta UMKM Fair misalnya, saling bertemu di situ untuk saling belajar, saling melihat oh ini ternyata seperti itu bisa juga toh di sana seperti ini, oh ini bisa juga toh, dan itulah yang buat mereka saling berpacu dan tetap dalam satu ikatan keluarga besar Sinarmas. Gitu. Tapi bagaimana Pak cara menyelaraskan pilar-pilar yang berbeda itu menjadi pemberdayaan UMKM yang sama mungkin? Ya, jadi kita sebenarnya nih ya, nanti tujuan akhirnya bagaimana semua orang itu benar tahu bahwa ini produk Sinarmas. Makanya dengan dukungan dari manajemen juga nanti kita harapkan menjadi keluar produknya itu ini produk dari UMKM binaan Sinarmas. Kalau sekarang kan masih ada dari Sinarmas Agribisnis, ada Sinarmas Land, masih terpisah-pisah gitu. Nah kita akan konsepkan bagaimana packagingnya yang baik sehingga di situ bisa mewadahi dari tujuan dari masing-masing pilar, tapi kita dengan nama satu Sinarmas, produk dari Sinarmas. Jadi tunjukkan nih ini produknya binaan Sinarmas loh gitu. Bisa ekspor, bisa terkenal sebagaimana mungkin tuh karena ini binaan kita loh gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Oke, Pak. Nah, tadi kan kita ngomongin pilar Sinarmasnya. Nah, menurut Bapak bagaimana harapan Bapak nih bagi UMKM Indonesia untuk kedepannya? Ya. UMKM di Indonesia ini kan menjadi bagian yang sangat penting sekali dari perkembangan perekonomian bangsa. Ya, tadi dari krisis ekonomi, kemudian COVID kemarin yang sangat menghantam terakhir itu UMKM kita itu ternyata bisa bertahan dan bisa memutar ekonomi bangsa. Nah, kita harapkan juga UMKM yang ada itu pemerintah juga bisa memberikan perhatian supaya bisa berkembang nih. Bisa naik kelas, kemudian bisa penggerak ekonomi. Betul. Pasti akan jatuh bangun ada UMKM, tapi kita lihat nih jumlahnya tetap sama kurang lebih. Ada yang tidak berhasil, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, tapi semangatnya teman-teman dari UMKM itu terus harus dijaga ini api semangatnya. Pemerintah juga harus bertanggung jawab di situ. Selain dari perusahaan-perusahaan ya kita juga membantu pemerintah untuk tetap bagaimana api semangat dari para pelaku UMKM itu tetap mereka nggak berjuang sendiri loh, tapi kita ya, betul dari pemerintah maupun dari swasta ya untuk kita sama-sama nih bergerak bareng untuk memajukan UMKM. Karena kan sebenarnya UMKM itu kan setiap daerah itu punya. Nah, bagaimana karena Indonesia ini sangat banyak punya UMKM, punya beragam daerah ini, gimana cara menyatukannya gitu Pak? Berarti memang kita harus bisa bersatu, kita dari swasta, korporat itu bisa mendukung Indonesia ya Pak? Betul. Oke. Sekarang berdasarkan tujuan dari atau goals dari ETF itu sendiri, gimana caranya ETF bisa memberikan support untuk Indonesia bergerak di berbagai UMKM ini? Ya, jadi kita ETF ini juga bekerja sama dengan Kadin ya, Kamar Dagang Indonesia. Juga dengan Kemenkop, Kementerian Koperasi dan UMKM. Bagaimana kita membina, konsepnya adalah bagaimana membina UMKM yang ada secara sehingga bisa menasional lah istilahnya mereka dari itu bisa lebih tumbuh lebih baik dan bisa menjadi produk andalan dari daerah dan bisa menjadi kebanggaan dari bangsa gitu ya. Jadi kita tidak sendirian, tapi kita juga
dukung oleh Kadin dan juga Kemenkop, kita supaya bisa lebih baik lagi. Kita adakan event-event, ada pelatihan-pelatihan dari narasumber dari mereka bisa. Berarti kita menggandeng banyak sisi pemerintahan juga, kita juga dari swasta bergerak bersama pilar-pilar yang ada, kita berusaha membina UMKM sekreatif mungkin, semaju mungkin ya Pak ya, biar bisa mendorong ekonomi Indonesia bisa lebih maju lagi. Maka dari itu Sinarmas punya pemberdayaan UMKM ya Pak ya? Ya, betul sekali. Oke Pak, sebagai penutup, boleh dong Pak, teman-teman UMKM dari Sinarmasland, apa harapan bagi teman-teman UMKM yang baru mau merintis nih Pak? Boleh dong Pak kasih kata-kata emas untuk memberikan mereka semangat. Ya, UMKM dari Sinarmasland itu bagus sekali. Sekarang bisa menjadi benchmark ya. Karena itu produknya bagus, packagingnya bagus, pembinaannya juga bagus sekali. Jadi yang saya tahu bahwa pembinaan UMKM di Sinarmasland itu sangat terencana. Jadi untuk masuk menjadi binaan juga harus menunjukkan semangat, harus lulus dari ujian-ujiannya, kemudian dididik selama sekian bulan, 8 bulan, 6 bulan, supaya mereka bisa mandiri, berkembang, kemudian setelah itu baru mereka bisa mandiri, kemudian berkembang terus dengan dibina dari pelatihan yang berkesinambungan itu. Dan itu sangat bagus sekali. Nah, kita harapkan nanti pola yang seperti ini bisa ditularkan tuh ke pilar yang lain, bahwa kita dengan pembinaan yang terencana, terstruktur, dan berkesinambungan seperti ini pasti akan menghasilkan yang baik sekali. Buktinya kita coba ekspor kopi dan madu dari Sinarmasland yang sekarang ini. Berarti kita saling bekerja sama ya Pak dengan pilar lainnya, Betul. saling menggandeng. Ya. Biar sama-sama memajukan UMKM Indonesia. Oke, kalau begitu teman-teman, kita akhir podcast ini. Jangan lupa di-follow Instagram SMA UMKM Center dan jangan lupa subscribe YouTube-nya CSR Sinarmasland. Oke, see you teman-teman semua.